Oke, saya izin off cam. Nah, jadi file yang kemarin kalian buat itu dibuka lagi. Ini kan filenya. Jadi kita sudah punya daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel. Oh, ini saya belum buat tabelnya. Coba saya sisipkan dulu ya. Ini dokumen mapnya saya aktifkan dulu. Daftar tabel, kita sisipkan reference, kemudian insert table of figure. Di sini kita cari tabel 4. Oke. Oh, ini belum dibuat berarti. Saya buat sebentar. Ada di bab 4. Ini kita cut, Ctrl X, lalu ini dihapus. Kemudian kita sisipkan dengan reference, insert caption. Kemudian ini kita pilih tabel 4. Kenapa kok tabel 4? Karena posisinya ada di bab 4. Ini oke. Saya paste. Kemudian yang kedua juga sama, Ctrl X. Ini dihapus. Klik menu reference, insert caption lagi. Sekarang sudah posisi ke tabel 2. Nah, kalau kok ini kok nggak sama gitu ya. Kalau mau disamakan, bisa ini diklik. Kemudian di menu home ada copy format. Yang gambarnya kuas itu. Jadi itu kita mengcopy formatnya. Supaya sama gitu. Ini kita ratakan di sini ya. Kemudian tabel ketiga, Ctrl X atau cut. Ini dihapus. Klik reference, insert caption. Tabelnya sudah nomor 3. Oke. Lalu ini Ctrl V. Kemudian tabel keempat, caranya masih sama. Cut. Klik, ini dihapus. Reference, salah. Insert caption, nomor 4 sekarang. Oke. Lalu tadi yang di-cut kita pastekan. Kemudian ini tabel kelima. Ctrl X. Ini dihapus. Klik reference, insert caption. Sekarang nomor 5. Oke. Pastekan di sini. Berikutnya sudah. Ya, tabelnya ada 5. Sekarang kita sisipkan di dalam daftar tabel. Nah, letakkan di sini cara menyisipkannya. Reference, insert table of figure, tabel 4. Di oke aja. Udah, gitu ya. Nih, nah pendahuluan kan kita letakkan di di halaman berbeda dengan daftar tabel, bukan? Ini harus diturunkan ke bawah. Kita klik Ctrl dan Enter bareng. Nah, jadi dia pindah halaman. Sekarang pendahuluan ada di halaman 4, ya. Sekarang kita revisi atau update daftar isinya karena daftar tabel belum muncul. Caranya ini diaktifkan di klik aja di halaman abu-abu, di bagian abu-abu, diklik gitu. Nanti akan muncul menu table of content, kita update, klik segitiganya, update table. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan mulai penomoran halaman. Ini kan belum ada nomornya nih. Tuh ya, belum ada nomornya. Nah, jadi ini saya buka dulu. Nah, gini ya. Oke. Caranya pertama, jadi ketika membuat penomoran halaman karena nomor-nomornya berbeda seperti dari cover sampai daftar isi itu pakai Romawi, kemudian pakai angka gitu. Jadi kita harus buat section. Jadi per section supaya nanti buat itu membaca bahwa oh saya ini sampai di section baru nih, berarti perlakuannya berbeda gitu ya. Tapi ini kita sisipi dulu ya. Di sebelum daftar isi, pura-puranya saya mau sisipkan halaman judul. Ini saya turunkan di halaman judul. Kemudian setelah halaman judul, maaf, kemudian
Oke, ini tambahkan misalnya halaman kan kalau kalau apa namanya tugas akhir itu ada halaman pengesahan gitu ya. Terus ini didorong lagi ke Ctrl Enter supaya berubah halaman. Nah, jadi kita punya tambahan dua, ada halaman judul, halaman pengesahan gitu ya. Sekarang kita beri nomor, kita atur sectionnya. Caranya, kita letakkan di halaman pengesahan, di halaman kedua, karena halaman judul itu tidak ada nomornya, kan dia bagian depan. Jadi tidak ada nomor, kemudian baru di sini mulai nomornya biasanya. Caranya, letakkan di depan apa namanya judul, jadi ini di halaman diletakkan di depannya huruf H, lalu kita klik layout, ya layout atau tata letak kalau yang bahasa Indonesia, kemudian break. Nah, lalu kemudian klik next page, gitu. Kemudian halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu satu section dengan halaman judul atau dengan halaman pengesahan. Satu section itu artinya penomorannya sama, tidak berubah bentuk. Jadi kalau dinomori ya urut gitu, masih bentuknya sama. Nah, section berbeda lainnya di pendahuluan. Kita klik di sini, pendahuluan. Kita atur sectionnya lagi. Letakkan di depannya huruf eh, I besar. Sini ya, di depannya. Lalu layout lagi, ini kan masih aktif. Lalu kemudian klik break. Next page lagi. Gitu ya. Berikutnya yang ganti section lagi adalah landasan teori. Kita klik di landasan teori, letakkan di depan. Di menu layout, break lagi, next page lagi. Lanjutkan di bab 3, perancangan. Layout, break, next page. Ya. Lanjutkan di bab 4, pengujian sistem, layout, break, next page. Ya. Kemudian di penutup, layout, break, next page. Kemudian daftar pustaka. Ini juga di halaman baru, jadi layout, break. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman pengesahan. Setelah itu, kita atur nih header footernya. Jadi, setelah pengaturan sectionnya selesai, nanti akan kita lihat ada berapa section kita punya ya. Nah, sekarang kita klik di sini boleh. Jadi, ini halaman header, ada bagian abu-abu di situ ya. Kemudian kalau yang bawah di sini itu footer. Jadi, kita lihat di sini di double klik aja pakai menu insert, kemudian header juga boleh sama. Itu kalau kita klik dia akan masuk ke sini. Tapi apa namanya itu berarti langsung membuat header. Nah, sekarang kita lihat di sini kita hapus dulu. Ada beberapa pengaturan yang harus dihapus. Jadi kembali ke halaman pengesahan, di double klik di sini ya di headernya, klik-klik. Nah, kan aktif nih. Ini section 2. Section 1 itu halaman judul. Jadi ini section 2. Nah, ini yang dihapus. Link to previous-nya dihapus. Klik dinonaktifkan. Gitu ya. Bagian footer-nya juga kita pindah ke sini. Link to previous-nya sudah tidak ada. Oke. Pengaturan section 2 selesai. Close. Kemudian ke section berikutnya di pendahuluan sama. Double klik di bagian header. Klik-klik. Sekarang hapus nih link to previous-nya. Atau dinonaktifkan gitu ya. Nah, di bagian pendahuluan itu kan halamannya nyambung ya, dan untuk halaman depan berbeda dengan halaman yang bukan bab. Jadi di sini di different first page-nya diaktifkan, diklik gitu. Terus bagian footernya juga sama nih, link to previous-nya dihapus gitu, close. Ya. Berikutnya landasan teori, aktifkan di sini, link to previous hapus, different first page-nya dihapus. Jadi pengaturan different first page itu mulai di halaman bab. Kalau yang masih di halaman pengesahan, different page-nya tidak diatur ya, dikosongi, tidak dicentang. Karena semua penomorannya ada di bawah tengah. Tapi kalau yang mulai halaman bab, itu berbeda. Kalau halaman yang ada tulisan babnya di tengah bawah, yang halaman selanjutnya
Yang bukan bab nanti di kanan atas, gitu ya. Oke, saya kembali ke sini. Berikutnya, lanjutkan di footernya. Sini, linknya hapus. Tapi cukup di halaman satunya aja, di awalnya aja. Nah, kalau sudah close. Lanjut di bab 3. Sama, klik di headernya, double klik. Ini kan link previousnya aktif nih. Di nonaktifkan. Different first page-nya belum aktif, diaktifkan. Lanjut ke footer. Linknya, link to previous, hapus. Close. Kita lanjutkan bab 4. Di bab 4 juga sama. Klik di header, klik-klik. Link to previous-nya hapus. Kemudian different first page-nya diaktifkan. Lanjutkan di bagian footer di sini. Link to previous-nya di nonaktifkan. Sudah. Jadi menonaktifkan link to previous di footer dan header. Ya. Kurang satu di bagian penutup. Sini aktifkan klik di bagian header. Kemudian link to previous dinonaktifkan. Different first page-nya diaktifkan. Kemudian bagian footer. Link to previous-nya dimatikan. Oke. Close. Sekarang kurang satu ya. Daftar pustaka. Ini headernya double klik. Kemudian link to previous-nya dihapus. Different first page diaktifkan. Footernya juga sama. Linknya hapus. Oke, sudah. Nah, kalau pengaturan itu sudah di-set, sekarang kita kembali ke halaman pengesahan di depan. Kita mulai membuat nomornya. Nah, cara membuat nomornya, halaman pengesahan itu kan di bawah ya. Di sini ya nanti ya. Boleh diklik di sini atau kita boleh insert sekarang klik page number. Cari menu page number itu biasanya di sebelahnya header dan footer. Klik page number lagi. Nah, posisinya karena tadi saya mengaktifkan di sini bottom lalu perataannya tengah gitu ya. Kemudian kita atur nomornya di format. Number formatnya pakai Romawi. Jadi huruf I kecil, 2 I kecil ini ya Romawi. Sudah. Kemudian ini kita pilih yang continue from previous section. Jadi dia melanjutkan halaman judul. Halaman judul itu kan halaman 1, lalu nanti halaman pengesahan halaman 2 gitu. Jadi tidak kita klik di sini ya, tapi continuous. Oke. Di oke lagi. Nah, muncul begini nih halaman pengesahan. Dia halaman 2 karena halaman satunya di sini. Gitu. Nah, ini halaman judulnya kan harusnya nggak ada ya. Ini dimatikan aja. Double klik, ini matikan. Tapi ini kita atur formatnya sekalian biar muncul di daftar isi itu. Formatnya bukan angka tapi ini. Oke. Tapi ini dihilangkan supaya nggak muncul. Sorry. Ini pengaturannya. Tengah. Oke ya. Oke. Ini nanti berlanjut di halaman 3, 4, daftar tabel halaman 5. Nah, pendahuluan itu mulai angka 1. Jadi di sini kita beri angka 1. Di double klik aja di sini di bawah karena kita mau menempatkan bab nomor di bab 1 itu di tengah bawah. Jadi kita double klik di footer lalu page number. Ini kalau kita klik page number otomatis posisinya ada di bottom. Ya, karena sudah kan tadi kita milih sudah di bawah. Center, kemudian formatnya. Nah, ini kita mulai dari nomor 1. Tidak continue ya. Kalau dia continue nanti halaman pertamanya 5. Jadi ini mulai halaman 1. Oke. Oke lagi. Nah, gitu. Ini halaman 1, halaman 2-nya nggak ada kan? Harusnya ini nggak ada ya. Tapi kita klik di sini. Kita buat header dulu. Untuk halaman 2 harusnya di kanan atas di sini. Kita klik
page number, top, right. Betul ya. Formatnya continuous. Oke. Oke lagi. Nah, oh sorry, kok continuous. Maaf. Ini kita format lagi. Saya salah di sini. Saya ulang ya. Harusnya di sini ya. Di halaman 2, page number, kanan, atas, kanan, formatnya ini, oh enggak usah, ini coba ya, saya continuous dulu. Formatnya ini, oh ya ini dia soalnya di sini ya. Dua, sebentar ini kok tidak bisa di sini. Coba saya lihat dulu yang layoutnya ya. Section 3 ini benar. Oh ini kok nggak mati dia. Oke, oke kita ulangi ya. Halaman 2 harusnya ada di kanan atas. Ini page number, right. Nah, 2 begini. 1 di tengah, 2 di atas. Baru nanti yang di sini kita hapus. Ini dihapus aja. Nah, halaman satunya, ini halaman judul ya, halaman judul atau halaman bab, itu di bawah tengah, selanjutnya di kanan atas. Nah, ini nggak ada di sini. Nah, kemudian ini di landasan teori harusnya di sini. Coba kita cek lagi layoutnya tadi. Link to previousnya ini harusnya dihapus. Tidak terhapus tadi ya. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita nomori lagi di sini. Di bawah lagi, page number, dia bottom center. Formatnya continuous ya. Ini betul, udah nggak usah diatur lagi. Oke, nah tengah bawah. Nomornya melanjutkan nomor sebelumnya. Ini nomor 2, lalu di sini halaman 3, berikutnya di sini 4. Nah, sekarang kita klik di sini halaman 4 kan di sebelah kanan atas ya. Klik di headernya, klik-klik, kemudian page number, kanan atas, di oke aja. Nah, dia muncul 4. Kita cek, halaman 5 muncul, 6, 6, 7 nggak ada ya, karena ini bab baru. Jadi, sekarang kita penomoran untuk bab baru, bab 3. Jadi memberi nomornya di per bab nanti. Kita hanya mengaktifkan di per bab. Oke, bab di bawah lagi, double klik, kemudian page number, lalu ini alignment-nya tengah. Oke, dah 7. Tuh ya. Berikutnya 8 belum ada. 8 ada di sini, di kanan atas. Klik saja di bagian header, kemudian page number, top, right. Betul ya, di oke aja. Udah muncul. Kita close. Halaman 9, kanan atas. Halaman 10, kemudian 11, 12, 13 masih di kanan atas. Nah, di sini halaman 14 tapi belum tertulis karena 14 harus di bawah. Kita double klik di sini bagian header di footernya, klik-klik.
Nah, dia masuk ke footer, eh, page number, klik page number, bottom, center. Ya, oke saja. Di oke, close. Nah, jadi pengujian sistem halaman 14, kemudian halaman 15-nya, kanan lagi kan, klik headernya, kemudian page number, top, right. Di oke aja. Nah, muncul dia. Close. Sudah. Halaman 16-nya penutup. Bawah lagi. Page number, tengah. Nah, kita close. Nama penutupnya juga satu. Halaman ini melanjutkan page number, bawah, tengah. Close. Sudah. Jadi penomoran yang kita buat seperti ini. Kita cek lagi. Nih ya. Halaman yang bukan judul itu ada di kanan atas, yang judul ada di tengah bawah. Nah, sekarang kita cek di daftar isinya. Daftar isinya kan ini harus menyesuaikan ya. Jadi ini kita update lagi. Nah, nanti begini. Sudah selesai. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, nanti dicoba ya, lihat videonya. Nah, sekarang ini sudah selesai filenya. Kita simpan dengan latih 4, IT KDC. Kemarin biasanya ada IT KDC-nya nggak ya? Kalau ada silahkan tambahkan, kalau nggak langsung NIM gitu ya, boleh. Tapi ini latih 4. Save, nanti kemudian dikirim ke sini ya. Di IT KDC. Nah, di pertemuan ketiga tanggal 23 Oktober, di sini kirim latihan 4 penomoran halaman. Nah, satu lagi untuk hari ini ada tugas membuat makalah. Jadi, biasanya setelah kita punya tugas akhir nih, yang halamannya paling sedikit itu 60 gitu ya, bisa sampai 100-an atau 90. Nah, biasanya untuk seminar, kita perlu meringkas tugas akhir itu menjadi satu makalah yang berisi paling banyak tuh 15 halaman. Nah, kita akan membuat itu. Makalah itu biasanya 2 kolom, tapi kita nggak membuat, jadi kita download aja, pura-puranya ini punya kita. Download latihan 5, dibuka. Nah, ini akan kita buat menjadi makalah 2 kolom. Cuma 3 halaman. Tapi ada ya hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki makalah ini. Pertama, kita atur dulu perataan kanan kirinya. Kita blok semua, Ctrl A, lalu diklik justify perataan kanan kiri. Kemudian eh, spasinya kita buat 1,5. Spasi ada di menu dekat perataan ya. 1,5. Nah, begini. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki sebentar. Pendahuluan, ini harusnya huruf P-nya depan ya. Huruf P depannya besar. Jadi ini kita buat capitalize each word. Kemudian ini juga sama. Ini capitalize each word. Ya, tapi ini kan hurufnya beda ya sama ini. Ini Times New Roman, ini oh sama. Ini 9, ini 8. Ini kurang besar. Kita tambahkan 1 ya. Oke. Ini nama bab lebih besar. Tidak terlalu banyak kok. Kemudian gambar ditengahkan. Kemudian ini gambar tengah. Nah, kalau mecah begini, ini sebaiknya gambarnya dikecilkan supaya namanya jadi satu ya. Kemudian bab 3 ini juga sama nih. Times New Roman 9. Ini juga
Change case, capitalize each word. Bab 4, ini capitalize each word, fontnya 9. Oke, lalu kesimpulan. Fontnya 9. Dah. Kemudian, nah ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Misalnya seperti 4G. Itu kan harusnya hurufnya G-nya besar. Kita perbaiki find and replace secara bersamaan. Jadi, Ctrl A, lalu di menu sini, di ini kan view yang dokumen map ya, navigation pane. Di bagian sini tuh ada kaca pembesar tuh. Jadi ini menu find and replace. Diklik, atau kalian boleh pakai Ctrl F juga boleh, sama. Apa yang kita cari? 4G, 4G kecil, kita ganti dengan 4G besar. Replace all. Nah, ada 33 yang sudah tergantikan. Tuh, ya. Lalu ada lagi LTE. Ini juga LTE huruf kecil, mau kita ganti dengan LTE huruf besar. Replace all. Ada 36. Kemudian India sama Indonesia. Di situ ada kata Indonesia pakai huruf kecil. Padahal kan nama negara ya. Tuh, segini banyaknya. Di India. Replace all. Ada 20. Lalu kita ganti lagi India. Tuh, ada banyak. Ada 28. Kita ganti India besar. Replace all. Kemudian apalagi ya yang perlu nih. GPRS ada 3. Kita ganti GPRS besar. Replace all. Kemudian Edge ini, oh cuma 1, nggak apa-apa deh. Kita ganti sekalian. Kemudian WCDMA ini, siapa tahu di bawah ada lagi. Sorry. WCDMA. Coba cari, oh 1 tok. Oke, lalu apalagi ya, MBPS. Ini, MBPS kecil, itu diganti MBPS kecil, ada 2 ya. Diganti M-nya besar, BPS-nya kecil. Kemudian IP network, coba. Oh, cuma 1. Ini IP-nya harusnya besar. IP protokol. Tidak ada. Dari sini ada. Nah, oke. Mana lagi yang perlu kita perbaiki? Sudah. Sepertinya itu aja sih. Yang lain karena toh ini bukan punya kita ya. Jadi ini dah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat makalahnya? Di ini judulnya ditengahkan. Kemudian ini juga sama tengah. Nah, mulai abstrak di sini sampai bawah itu dibagi menjadi 2 kolom. Jadi ini kita blok sampai bawah mulai abstrak ya. Sini kita bagi menjadi 2 kolom, yaitu di menu layout, kemudian kolom 2. Udah. Nah, ini makalah. Nah, kemudian kita bisa memberikan penomoran halaman. Nomor halaman itu di makalah selalu di tengah bawah. Jadi kita klik aja di sini di bagian footer, kemudian page number, ini ya, tengah. Nomornya angka. Jadi sudah oke.
Oke, oke. 1, 2, 3. Nah, sudah. Ini membuat makalahnya seperti itu. Jadi kalau kalian punya apa namanya tugas akhir dan harus dibuat makalah yang merupakan ringkasan dari tugas akhir itu untuk nanti bahan pegangan apa namanya yang hadir pada saat kita presentasi seminar hasil. Gitu ya, biasanya dibuat itu. Tapi tergantung di prodinya masing-masing sih. Tapi paling tidak kita sudah tahu cara membuatnya. Gitu ya. Nah, ini disimpan dengan nama latih 5 name. Gitu ya. Save. Sudah begitu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, tidak ada. Baik, jadi itu nanti yang kalian kerjakan ya, 2 tugas untuk pertemuan hari ini, yaitu latih 4 yang melanjutkan latih 3 kemarin, memberikan penomoran halaman, kemudian latih 5 yaitu membuat makalah. Gitu ya. Baik, boleh on cam sebentar, saya screenshot dulu presensinya. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Saya izin bertanya apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan Mbak Uh, Safana. Perkenalkan nama saya Safana Safia Zahra dengan NIM 30 10 25 000 058. Jadi Mm-mm. di sini saya ingin bertanya untuk terkait tugas latihan 3 dan latihan Mm-mm. 4. Latihan 3 kemarin kita offline dan itu Oh, kan belum selesai nih Bu. oh ya, Oke. Nah, itu kan kita ngerjainnya di di lab komputer dan ya. Oke. Oh Nah, itu iya. kan untuk tugas 4 tadi melanjutkan. Nah, Hmm. itu bagaimana, Ibu? Terima kasih. Oh, begini. Kemarin eh, kalian mau mencoba lagi membuat atau saya buatkan file baru? Jadi maksudnya di Sinau akan saya upload file saya tapi yang belum bernomor untuk kalian belajar membuat tugas, membuat nomornya. Atau Eh, kalian mau mengerjakan dari awal untuk yang tugas 3, mulai daftar isinya dibuat lagi, daftar tabelnya dibuat lagi, gimana? kalau saya sendiri, Hmm? eh, untuk itu tugas yang Ibu, template Ibu boleh Hmm. dikirim dan nanti misalkan kita bertemu lagi secara offline, nanti kita tambahkan nomornya di tugas kita yang di komputer tersebut. Oh, boleh. Oke, ya, nggak apa-apa. Eh, tapi untuk Ya. teman-teman saya kurang tahu gitu kalau itu Teman-teman menurut gimana? saya. Filenya karena filenya ada di komputer ya, di komputer lab ya. Oke. Oke. Jadi kalau di komputer kan terlalu lama ya nunggunya kan seminggu. Nanti kalian selalu lupa. Baik, untuk pertemuan hari ini nanti di Oke, di Sinau saya akan upload file saya tadi yang pertama yang belum ada nomornya. Kalian download, kalian coba beri nomor. Gitu ya? Ya, oke. Nanti saya Oke, upload. Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cuman filenya berarti seperti saya pertama tadi ya, belum ada daftar tabel. Tugas kalian menambahkan daftar tabel, menambahkan halaman judul, halaman pengesahan, gitu. Halaman judul, halaman pengesahan, sama daftar tabel. Sambil ingat-ingat materi kemarin. Iya. Oke, Oke. Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Nanti habis ini saya upload, termasuk videonya ya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit, Iya. ini sakit. Baik, Iya. baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Makasih, Sami-sami, Bu. sami-sami. Saya tutup ya.